Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Sulsel hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Seperti biasa, kami akan menghadirkan sejumlah obrolan menarik untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Bersama saya Gufran Lama Taha, inilah Sapa Sulsel selengkapnya untuk Anda. Saudara, sampah masih menjadi salah satu persoalan utama di banyak kota termasuk Makassar. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menghadirkan kebijakan baru berupa kewajiban memilah sampah mulai dari rumah tangga hingga pelaku usaha. Di tengah berbagai manfaat yang ditawarkan, pro dan kontra tetap muncul di masyarakat. Lantas bagaimana mekanisme aturan memilah sampah ini? Hal ini akan kita bahas bersama Bapak Helmi Budiman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Saya sapa terlebih dahulu, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Berarti akhir-akhir ini mulai bergelut dengan dunia sampah gitu ya, ada Kota Makassar ya Pak. Betul, Tapi kalau kita mengulik lagi untuk kewajiban memilah sampah dari rumah mulai 1 Agustus 2026 ini, apa yang melatar belakangi terus kemudian adanya aturan baru ini Pak? Ya, tentu yang melatar belakangi untuk saat ini, kita sudah ada beberapa kajian, termasuk juga per tahun 2026 ini, kemarin kita terkena yang namanya sanksi administratif mengenai pengolahan sampah di Kota Makassar, khususnya di TPA Antang Tamangapa. Kalau kita melihat data, per hari data kita yang masuk sampah 2025 kemarin di angka 1054 ton. Angka ini cukup mengkhawatirkan dan tentu dari sanksi administratif yang kemarin diterima berkaitan dengan pengolahan TPA di Antang, ada beberapa permasalahan lingkungan yang terjadi selama ini. Pertama berkaitan dengan air lindi, kemudian yang kedua berkaitan dengan gas metan. Akhirnya dari sanksi administratif tersebut kita melakukan banyak sekali pembenahan terhadap TPA Antang Tamangapa, sehingga memang butuh upaya dan biaya yang cukup besar untuk memperbaiki di sana. Dan tentu supaya mempertahankan hal ini atau proses sanitary landfill yang ada di TPA yang sudah kita perbaiki, tentu kita butuh banyak perbaikan juga, termasuk di hulu atau di sumber sampah. Dan ini juga bersesuaian dengan kebijakan nasional, dan tentu 1 Agustus ini menjadi salah satu tonggak sejarah baru berkaitan dengan pengolahan sampah, tidak hanya di Makassar, tetapi ini merupakan kebijakan nasional, dan tentu kita berharap seluruh masyarakat bisa memahami dan untuk bisa melakukan hal yang paling sederhana, mulai dari memilah sampah. Gitu. Oke, berarti memang ini yang perlu dipahami bahwa ini juga berlaku nasional begitu ya, bukan hanya di Makassar, tapi ada beberapa kota di Indonesia juga. Seluruh kota di Indonesia. Seluruh kota di Indonesia. Ya, per 1 Agustus. Per 1 Agustus 2026 ini. Ya. Nah, untuk Kota Makassar sendiri tadi Anda mengatakan bahwa ada kurang lebih 2025 itu datanya bahwa sampah hingga 1054 ton per hari ini cukup mengkhawatirkan. Nah, sebenarnya seberapa serius mengkhawatirkannya ini sampah di Kota Makassar kalau kita lihat untuk 1 semester 2026 ini? Iya, jadi begini, sampah di Kota Makassar sebagian besar didominasi dengan sampah rumah tangga. 54% dari 1000 ton tadi itu sampah rumah tangga. Artinya sampah sisa makanan yang sebenarnya bisa kita kendalikan. Kalau kita mulai melakukan perbaikan di rumah tangga, karena memang kita menyasar ibu-ibu rumah tangga untuk memberikan sosialisasi dan edukasi, tentu sampah ini bisa kita bakal reduce. Karena kenapa? Begitu kita mengurangi sampah masuk ke TPA, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, tentu kita bisa memperpanjang umur TPA, karena volumenya semakin sedikit. Yang kedua, ketika sampah ini tidak tercampur, baik itu organik, anorganik, dan residu, organik ini pasti bisa menjadi kompos, bisa menjadi pakan ternak, bisa kita manfaatkan kembali. Dan kalau kita melihat potensinya, karena ada 500 ton, artinya setiap hari itu kita bisa memproduksi kompos yang cukup banyak, dan ini bisa termanfaatkan bagi lingkungan kita kembali. Nah, yang kedua, begitu sampah anorganik ini tidak dibawa ke TPA dan dia terpisah dengan sampah organik, nilainya akan semakin tinggi. Karena selama ini mohon maaf, para pemulung yang mengambil sampah di TPA itu sudah tercampur. Akhirnya kualitas barang tadi atau kualitas barang yang bisa didaur ulang itu nilainya menyusut setengah. Nah, sehingga kalau ini kita lakukan tentu bisa juga bermanfaat bagi nilai ekonomis kita. Yang ketiga, karena sampah organik ini masuk ke TPA, akhirnya kan banyak membuat gas. Gas ini salah satunya adalah gas metan, dan gas metan ini 25 kali lebih berbahaya dari karbon dioksida. Tentu ini menjadi masalah juga, karena ya kita tahu sendiri kalau terjadi efek rumah kaca tentu bisa bermasalah dengan cuaca kita. Bisa menaikkan suhu 1 sampai dengan 2 derajat. Ya, kalau kita rasa
saat ini memang di Kota Makassar sudah terjadi kenaikan suhu yang cukup signifikan. Tentu ketika kita melakukan perbaikan ini tidak hanya berbicara masalah kebersihan saja, tetapi kita bicara masalah ekonomi dan tentu keberlangsungan lingkungan kita. Oke, berarti dampaknya cukup luas juga ya di berbagai bidang. Iya. Nah, untuk memilah sampah dari rumah ini adalah hal kecil yang sederhana yang bisa kita lakukan dari rumah ini. Sampah-sampah apa saja yang contohnya bisa ditemukan di rumah tangga terus kemudian dipilah oleh masyarakat? Ya, jadi sesuai dengan instruksi nomor 1 tahun 2026 yang kami sudah keluarkan di tanggal 27 Juli kemarin menindaklanjuti dari berbagai permasalahan dan berbagai saran dan masukan, kami sudah menjelaskan berbagai jenis sampah yang ada di masyarakat, baik itu sampah organik, anorganik, residu, dan B3. Kalau organik ini paling banyak ditemui di rumah tangga kita. Salah satunya mungkin sisa makanan, semua yang sifatnya alami, ini yang paling banyak kita produksi sebenarnya, 54%. Dan kalau kita bisa memisahkan ini, artinya kita tidak perlu mengurus sampah organik ini masuk ke TPA. Dan tentu bisa menjadi nilai tambah juga karena bisa kita gunakan menjadi pakan ternak ataupun juga kompos. Ini terdiri dari mungkin sisa-sisa makanan, sisa-sisa yang sifatnya alami dan belum melalui proses yang berlebihan. Nah, kalau sampah anorganik ini yang mempunyai nilai keekonomisan. Biasanya dari plastik, kertas, dos dan sebagainya. Nah, kalau residu ini sesuatu yang tidak bisa diolah kembali. Residu itu seperti mungkin ya, mohon maaf, popok, pembalut, sisa-sisa sampah yang tidak bisa diolah, sisa dari sampah organik dan sisa sampah anorganik itu namanya residu. Kemudian puntung rokok. Ini juga sudah masuk dalam kategori residu. Sedangkan B3 sesuatu yang tidak boleh sama sekali sebenarnya dibuang atau dilepas ke TPA. Contoh mungkin baterai, aki, karet ban. Ini tidak boleh diproses secara manual ke TPA karena dia harus melalui penyedia atau pengelola sampah B3. Dia ada khusus yang termasuk juga sisa-sisa bekas medis, sampah medis. Berarti 4 jenis pengolahan sampah ini masyarakat berarti harus menyediakan setidaknya 4 paling tidak tempat. 3. Ya, paling tidak 3 karena kalau B3 sangat jarang ditemui di masyarakat. Khusus sampah organik karena ini produksinya paling banyak di rumah tangga dan Makassar ini paling banyak sampah organik. Tentu kita berharap ini yang dipisahkan. Dan untuk saat ini kita berharap masyarakat itu memilah dulu. Kalau kemarin kita berharap memilah, pilah, kelola, kemudian dibuang di TPA. Konsep yang dulu kita terapkan itu open dumping. Open dumping kita hanya mengumpul, kemudian kita mengangkut ke TPA. Tapi kita berharap paling tidak saat ini karena kebijakan kita sudah berlangsung, tentu minimal dipilah dulu. Kalau masyarakat tidak mau melakukan pemilahan sama sekali, kita tidak akan angkut. Ini menjadi masalah kalau kita tidak pilah. Karena ya kadang-kadang masyarakat kan ada yang minta sarana prasarana segala macam dan sebagainya, banyak alasan. Berarti memang kalau tidak dipilah berarti tidak diangkut nih? Iya, kalau tidak dipilah sama sekali tidak bakal kita angkut. Tapi kalau misalnya masyarakat sudah memilah, masyarakat akan kita bantu, kita akan angkutkan, kemudian sampah-sampah organik tadi itu akan kita upayakan untuk dikelola. Oke, tapi kalau misalnya untuk pilahnya ini kan banyak kejadian bahwa kalau tidak dimasukkan di dalam plastik itu kadang tidak diangkut juga, Pak. Jadi walaupun memang ada tempat sampahnya, tapi kalau dibuang di tempat sampah, tapi kalau tidak diplastikin itu tidak diangkut juga. Pasti akan terhambur juga sampahnya. Tentu kita berharap ini bisa disiapkan wadah juga, apa itu mungkin plastik atau wadah-wadah lainnya. Nah, ini yang siapkan adalah dari masyarakat dulu. Dari masyarakat karena dulu. Beberapa sarana prasarana yang kita masih miliki itu akan kita usulkan di perubahan maupun juga di pokok tahun 2027. Kami juga sudah berbicara dengan DPRD Kota Makassar, kami sudah bicara dengan Pak Wali, kemudian kita sudah bicara dengan THPD, Pak Sekda. Kami mengusulkan beberapa sarana prasarana yang belum kita punya itu didorong di perubahan ataupun juga di pokok, baik 2027 maupun juga 2028. Kami meminta untuk pengolahan sampah ini menjadi salah satu prioritas pastinya. Karena bicara masalah pengolahan sampah, tentu selain kebijakan, selain regulasi, pasti harus didorong juga dengan sarana prasarana ataupun juga pembiayaan. Kami berharap bahwa tanggung jawab pengolahan lingkungan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dinas lingkungan saja, tapi ada beberapa stakeholder, ada beberapa dinas ataupun juga badan yang terlibat langsung dengan tidak langsung. Sehingga kami berharap ini bisa didorong melalui anggaran kami, Dinas Lingkungan Hidup, ataupun juga anggaran-anggaran SKPD lain. Contoh mungkin ada dana kelurahan, bisa dimanfaatkan melalui kelurahan. Jumlahnya atau porsinya
cukup besar. Nah, kalau kita bisa manfaatkan semua, tentu kita bisa sama-sama membantu menyelesaikan masalah lingkungan ini. Oke, berarti kita bisa sama-sama menyelesaikan masalah lingkungan ini. Tentunya masih banyak yang perlu dibahas ya Pak, mekanisme di lapangan seperti apa. Saudara, kita akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel, masih bersama dengan Pak Helmi Budiman dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Kita masih bahas lagi Pak soal mekanisme dan juga bagaimana penerapannya di lapangan. Banyak juga tadi masyarakat yang pro dan kontra soal bagaimana pengangkutan sampah organik dan juga anorganik ini. Ada juga yang mengatakan bahwa berarti yang organik ini tidak, kalau misalnya tidak diangkut begitu, banyak masyarakat yang tidak punya lahan untuk kemudian dikelola kembali atau dibuang atau bagaimana ceritanya, atau dikelola kembali, karena kan lama-lama akan menimbulkan bau tidak sedap juga. Ini bagaimana nanti menanggapi hal tersebut Pak? Ya, memang banyak terjadi pro dan kontra di lapangan, khususnya mungkin di masyarakat. Makanya kemarin kami sempat diskusi juga dengan DPRD, sehingga hasil yang kita dapatkan bahwa masyarakat ini paling tidak memilah dulu sampah yang tidak mereka bisa kelola. Jadi memang ada beberapa masyarakat yang sudah mengelola secara mandiri, seperti saya sendiri dan beberapa orang-orang di pemerintah kota itu kita sudah menerapkan. Tetapi bagi yang tidak bisa mengelola karena mungkin alasannya lahan dan segala macamnya, itu kita minta kepada kelurahan, RT RW untuk dibantu kelola secara komunal ataupun juga berbasis kelurahan dan kecamatan. Jadi memang ini menjadi PR juga, bagaimana menyadarkan masyarakat untuk mengelola secara mandiri. Selain mungkin TEBA, banyak sebenarnya cara-cara yang bisa kita gunakan seperti biopori ataupun juga ember tumpuk dan komposter. Selain itu ada juga maggot dan mungkin teknologi lainnya yang lebih sederhana atau yang lebih murah. Tapi memang minimal kesadaran untuk memilah itu yang menjadi paling penting. Karena kalau sudah tidak mau memilah, ya susah pasti kita kelola. Karena kalau sudah tercampur, itu otomatis bisa menjadi sumber masalah. Bisa jadi kerjaan baru lagi tentunya. Kerjaan baru dan sangat sulit ketika sudah tercampur untuk kita pilah. Oke, kalau sudah dipilah dari awal, berarti ini untuk tahap awal-awal ini diangkut dulu ya, yang sudah dipilah anorganik dan juga non-organiknya. Nah ini sampai berapa lama nih kemudian nanti baru beralih ke penerapan yang baru? Ya, untuk saat ini kita akan lebih menekankan kepada dunia usaha daripada masyarakat. Masyarakat kita hanya wajibkan untuk melakukan pemilahan, tapi khusus kepada dunia usaha, baik itu mungkin pelaku usaha ataupun juga pelaku kegiatan, baik itu mungkin horeca, sekolah, universitas dan segala macamnya. Kalau dia memiliki lembaga, itu kita akan wajibkan. Karena kenapa? Di satu sisi horeca di Makassar, karena tadi organik, itu termasuk juga salah satu penghasilnya. Sekolah sekarang ada yang namanya MBG. MBG itu sampah organik juga, salah satunya. Kemudian kawasan-kawasan perumahan atau kawasan-kawasan perbelanjaan, itu akan kita wajibkan juga mereka. Karena kenapa? Mereka selain penghasil sampah, mereka pasti punya budget atau pendanaan untuk menyiapkan tempat sampah pilah. Karena kalau dunia usaha sudah berhasil kita bina, kita kembangkan untuk kita wajibkan mereka, otomatis masyarakat yang mungkin sering datang ke tempat-tempat tersebut itu akan menjadi terbiasa, teredukasi secara tidak langsung. Nah, sehingga masyarakat nanti akan sadar juga untuk melakukan pemilahan. Karena masyarakat ini agak susah ketika kita meminta kepada masyarakat, khususnya mungkin sekarang karena sudah banyak masyarakat yang kritis, pasti mereka akan meminta mana contohnya dari pemerintah, mana contohnya dari
dunia usaha. Mereka pasti minta itu dan mereka minta fasilitas. Ketika kita tidak punya budgetnya seperti sekarang ini ya terus terang kita agak sedikit kesulitan di pendanaan. Kita meminta dulu ke partisipasi kepada dunia usaha untuk menyiapkan itu secara mandiri dari mereka. Oke, untuk masyarakat sendiri berapa lama nih Pak dari yang mereka sampahnya diangkut, transisinya sampai kemudian diolah sendiri nih, targetnya berapa lama Pak? Ya, paling tidak proses pemilahan ini butuh waktu sekitar 3 bulan pastinya. Nanti setelah proses perubahan maupun juga pokok selesai, paling tidak di bulan Oktober itu kita bisa normalisasi kembali semua. Dan tentu 1 Agustus ini menjadi titik perubahan pastinya. Kita tidak bakal berhenti di 1 Agustus saja, tapi setelah 1 Agustus kita malah akan semakin sering turun ke lapangan, memberikan edukasi, memberikan sosialisasi, dan nanti setelah proses 3 bulan ini sudah selesai, kita akan masuk ke tahapan sanksi, memberikan teguran secara lisan, tertulis, ataupun juga sanksi administratif maupun juga denda. Karena sekali lagi, Perda Pengolahan Sampah nomor 4 tahun 2011 itu sampai hari ini tetap berlaku. Dan kita berharap masyarakat dengan kesadaran sendiri ini bisa melakukan ini, bisa melaksanakan perda ini, begitu. Oke, berarti setelah 3 bulan selesai, terus kemudian sudah mengharuskan untuk mengolah sendiri begitu ya sampah organiknya. Nah, untuk perumahan-perumahan di Kota Makassar kan banyak yang padat nih Pak, khususnya di perumahan yang hampir tidak ada lahan. Nah, ini bagaimana kemudian untuk apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengolah kembali sampah organiknya ini? Iya, tentu banyak teknologi yang kita bisa gunakan. Selain tadi TEBA, yang pasti butuh lahan, kemudian biopori juga pasti butuh lahan, tetapi ada juga teknologi lain seperti ember tumpuk, ataupun juga bisa memanfaatkan lahan-lahan jalan yang sudah tertutup dengan paving, itu kita bisa buka, digunakan kembali menjadi biopori. Jadi banyak sebenarnya teknologi dan mungkin selama 3 bulan ke depan kita akan turun semakin intens untuk memberikan edukasi, karena ya namanya skeptis yang terjadi di lapangan itu biasa. Tapi kami berharap mungkin karena masyarakat belum merasakan manfaat dari hasil pengolahan sampah organik, mereka belum paham dan masih belum mau mengerjakan. Nah, salah satu inovasi yang kita lakukan saat ini, pemerintah Kota Makassar melalui Bank Sampah Pusat itu kita sudah melakukan pembelian terhadap hasil pengolahan sampah organik. Jadi yang namanya kompos, baik basah dan kering maupun juga maggot, bekas maggot, itu juga kita sudah beli. Rp1.000 untuk kompos yang kering, Rp500 untuk kompos yang basah per kilogram, dan untuk bekas maggot itu di kisaran Rp8.000 per kilogram. Dan insya Allah ini bisa diserap secara langsung oleh bank sampah. Tapi menariknya pada saat isu ini muncul untuk diterapkan 1 Agustus nanti 2026, banyak kemudian komentar-komentar nih Pak yang saya baca juga di sosial media mengatakan bahwa kalau sampah memang sampah organik ini tidak dimuat atau tidak diangkut begitu, ya sudah kita buang di kanal saja atau kita buang di tempat sembarang saja, toh ujung-ujungnya akan terurai juga begitu dan lain sebagainya. Ini seperti apa? Ya, tentu tidak semudah itu, karena memproses sampah organik pun juga butuh pengkondisian. Ada persyaratan yang tentu tidak bisa serta-merta kita taruh saja di alam terbuka kemudian tidak kita ukur atau kita tidak atur. Dan kalau ini tidak kita lakukan, tidak bakal bisa menjadi kompos. Jadi memang ada teknik-teknik yang mesti kita ajarkan. Dan sekali lagi, melakukan pembuangan sampah secara liar atau secara ilegal itu menyalahi ketentuan pastinya, dan akan kita sanksi. Dan mudah-mudahan setelah 1 Agustus ini kita akan lebih terus intens. Kita akan bentuk juga yang namanya Satgas Penegakan Perda Pengolahan Sampah. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Dan tentu kita berharap, kami tidak mau juga melakukan penegakan perda secara besar-besaran. Kita berharap memberikan edukasi, memberikan soft approach kepada masyarakat pastinya. Berarti memang pendekatan humanis juga tentu perlu dilakukan untuk bisa mendekat dengan masyarakat, lakukan sosialisasi dan edukasi soal memilah sampah. Baik, Pak Helmi, kita akan jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Suasana. Sebuah penelusuran jurnalis Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Investigasi setiap Senin
pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel. Tentunya masih bersama saya Gufran Amataha dan juga Pak Helmi Budiman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Ya. Pak, kita akan awali segmen 3 ini dengan 2 game interaktif, Pak. Yang pertama adalah lakukan atau jangan, dan yang kedua adalah sambung kalimat. Kita yang pertama dulu, Pak. Lakukan atau jangan. Pisahkan sampah organik dan anorganik di rumah. Lakukan. Lakukan. Ya. Buang sampah sesuai jadwal dan tempat yang ditentukan. Yes. Lakukan. Ya. Campurkan sampah makanan dengan botol plastik. No. No, jangan lakukan. Jangan, Oke. jangan. Manfaatkan bank sampah jika tersedia di lingkungan. Betul, ya lakukan. Lakukan. Ajak anggota keluarga ikut memilah sampah. Yes, lakukan. Lakukan. Oke, berikutnya adalah sambung kalimat. Memilah sampah sebaiknya dimulai dari Rumah sendiri. rumah sendiri. Lingkungan yang bersih tercipta jika Kita melakukan pemilihan sampah. memilah sampah. Sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi Kompos. kompos. Keberhasilan program ini bergantung pada Diri sendiri. Oke. Makassar yang bersih membutuhkan Makassar yang bersih membutuhkan masyarakat yang sadar. masyarakat yang Iya. sadar. Wah, luar biasa sekali. Memang kesadaran ini menjadi Iya. tolak ukur ya bagaimana kita Betul, bisa sadar dengan peraturan-peraturan yang ada. Nah, kita kembali lagi membahas soal bagaimana mekanisme dan juga memilah sampah terkait dengan peraturan terbaru ini, Pak. Tadi seperti yang Anda katakan bahwa nanti akan ada sanksi, terus kemudian Iya. juga bagi masyarakat yang melakukan membuang sampah secara liar gitu ya, itu juga Iya, nanti ilegal. akan ditindak secara tegas. Berarti nanti pengawasan yang dilakukan ke masyarakat yang ada di Kota Makassar nanti seperti apa? Apakah makin ketatkah atau bagaimana nanti mekanismenya, Pak? Iya, tentu masyarakat ini kita berharap mereka sadar secara penuh, dan pengawasan ini akan kita dibantu oleh teman-teman di kelurahan, kemudian dibantu juga kecamatan, dan tentu yang menjadi garda terdepan kita untuk pengawasan adalah RT RW. Jadi RT RW ini kita sudah tekankan, kami sudah meminta juga kepada Bapak Wali Kota Makassar dan Pak Sekda untuk menambahkan salah satu indikator keberhasilan atau pembayaran insentif bagi RT RW ini, yaitu sampah juga. Bukan hanya insentifnya, tetapi bagaimana penerapan pengelolaan persampahan yang sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau masyarakat banyak yang melakukan pembuangan sampah ilegal, atau mungkin juga masyarakatnya tidak patuh terhadap instruksi Wali Kota nomor 1 tahun 2026 ini, tidak melakukan pemilahan, kita minta kepada Pak Wali untuk menahan atau memotong insentif RT RW yang bersangkutan. Oke. Tapi kalau untuk indikator keberhasilan memilah sampah itu nanti tolak ukurnya apa aja, Pak? Tentu ada beberapa tolak ukur yang bisa kita nilai. Pertama tentu TPA kita, sampah yang masuk itu semakin sedikit. Kalau kita menghitung nilai residu dengan sampah yang masuk ke TPA selama ini, sebenarnya 30% itu adalah residu. Sehingga kalau kita lihat dari 1.000 ton per hari, dia akan menyusut menjadi 300 ton per hari. Yang kedua, kalau kita mau melihat nilainya, jumlah bank sampah yang ada yang dari awalnya 300, itu bisa bertambah. Paling tidak di angka 900 bank sampah unit di tahun 2026 ini. Karena kenapa? Kita sudah minta dari tahun kemarin dengan surat edaran bahwa setiap RT dan RW itu minimal ada 1 per RW. Jadi minimal ada 1.000. Jadi tingkat keberhasilan ini juga menjadi salah satu indikatornya. Yang ketiga, kalau kita melihat di BSP atau Bank Sampah Pusat, untuk saat ini transaksi kita cukup bagus. Tahun lalu kita membukukan transaksi di angka 300 juta rupiah, kurang lebih. Dan tahun ini di bulan akhir Juli kemarin, kita sudah membukukan di angka 900 juta untuk transaksi penjualan sampah organik dan anorganik. Berarti meningkat ya, padahal Ada baru meningkat, setengah tahun. Ya, tapi memang target kami dari tahun lalu ketika saya baru masuk pertama kali, paling tidak kita bisa menyentuh angka 12 miliar. Jadi kalau tahun ini, kurang lebih estimasi kita bisa di angka 2,5 miliar. Paling tidak di angka 2 miliar itu sudah cukup bagus. Artinya ada pertumbuhan yang signifikan.
Dari tahun lalu. Dan itu sudah melebihi hampir 10 kali lipat. Jadi kalau bisa ini bertumbuh terus, artinya masyarakat sudah semakin sadar akan nilai dari sampah tadi. Oke, tapi ada juga komentar yang menarik dan saya perlu tanya ke Bapak pada saat saya baca di sosial media adalah sekarang kan penggunaan kantong plastik sudah mulai dikurangi, minimarket dan juga pasar-pasar itu sudah mulai mengurangi penggunaan kantong plastik. Nah, untuk bisa kemudian menyediakan 3 kantong plastik sampah berbeda di rumah masyarakat ini kan artinya kemudian bisa menambah penggunaan sampah plastik itu sendiri sih. Padahal di minimarket ini sudah dibatasi. Ini seperti apa tanggapi hal ini, Pak? Iya, sebenarnya berkaitan dengan surat edaran penggunaan kantong plastik itu memang kita sarankan untuk di seluruh minimarket ataupun juga waralaba dan supermarket itu kita tiadakan. Tapi memang ketika kita berbicara masalah sampah dan butuh wadah, itu bisa menggunakan alternatif-alternatif yang lain. Bisa menggunakan kantong plastik yang ramah lingkungan atau bisa menggunakan karung. Jadi banyak alternatif yang kita siapkan. Termasuk juga di pemerintah kota sendiri sebenarnya kita sudah menyiapkan kantong plastik, tapi memang belum menggunakan konsep yang ramah lingkungan. Tapi tentu saran dari masyarakat tadi itu kita bisa menjadi acuan kita untuk tahun depan kita akan perbaiki lagi kembali pengolahan sampah. Kita berharap kita menggunakan semakin banyak produk di kota ini yang menggunakan produk ramah lingkungan. Plastik sudah ada yang ekoplastik, dan tentu juga ini bisa menjadi salah satu ide juga dan masukan begitu. Oke, berarti memang ini menjadi tantangan untuk kita semua ya. Iya. Baik dari masyarakatnya juga untuk dari sisi pemerintahnya menyiapkan sarana dan prasarana. Baik. Terakhir Pak, mungkin ada pesan dan juga imbauan kepada masyarakat begitu ya, bagaimana kemudian terkait dengan pemilahan sampah ini dan juga masa transisi selama 3 bulan. Silakan Pak. Iya. Tentu 1 Agustus 2026 kita sudah laksanakan dengan baik. Kita berharap masyarakat bisa semakin patuh dalam melakukan pemilahan dan pengolahan sampah secara mandiri ataupun juga secara komunal. Tentu yang menjadi kunci keberhasilan dari gerakan pemilahan dan pengolahan sampah ini adalah diri sendiri. Dan tentu kita berharap seluruh masyarakat mendukung kebijakan pemerintah guna menuju Makassar bebas sampah 2029. Oke, berarti memang imbauan kepada masyarakat dan juga mulai 1 Agustus ini penting untuk bisa memilah sampah sederhana saja dari rumah untuk kemudian dikelola secara mandiri begitu ya. Nanti kemudian transisinya nanti akan diangkut oleh pemerintah selama 3 bulan masa transisi. Baru kemudian setelah itu kalau tidak diangkut nanti kalau tidak dipisah itu nanti tidak akan diangkut dan juga nanti akan dikenakan sanksi bagi yang melanggar ataupun juga membuang sampah di sembarang tempat. Begitu ya Pak Helmi ya. Baik, terima kasih Pak Helmi Budiman, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar sudah bergabung bersama kami. Semoga kesadaran masalah sampah di Makassar bisa teratasi dan juga menjadi kota yang bersih dan nyaman untuk ditinggali. Saya Gufrana Mataha, mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.